Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satupun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rezeki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita. Dalam kehidupan ini kita memerlukan bantuan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepandaian kita dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang la haula wa la quwwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau kau ditimpa sesuatu,
Karena terkadang tajri riyah bima la tashtahi sufur. Terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat. Kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata nggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi. Nabi SAW mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakan ini sudah takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law taftah amal syaitan. Ucapan law, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu membuka amalan syaitan, membuat kita putus asa, membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi, karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal murad bil quwwah huna azimatun nafs wal qarihatu fi umur al-akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthar iqdaman 'ala al-'adwi fi jihad. Orang yang seperti ini, ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra' khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa asyaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Itu al-mu'minul qawi, ketika melihat kemungkaran dia tidak akan berpangku tangan, dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyaq fi dzatillah, dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi, disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir, bagaimana ibundanya seorang wanita Sumayyah, bagaimana dia disiksa, diletakkan di tanah, diikat, kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah, dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah, tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal, mengambil tombak, ditusuk kemauannya sampai tewas di atas la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa,
Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Rasul mengatakan, sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik, kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya, ketika mendapatkan satu musibah, dia langsung lemas dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini, wa arghabu fi sholati was-shaum wal adhkar wa sa'ir ibadat. Dia lebih suka orang yang kuat ini dalam mendirikan salat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fikumur raqub?" Menurut kalian siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina alladhi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini. Walakin ar-raqub alladhi lam yuqaddim syai'an min waladi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jawab? Mungkin enggak faham. Siapa yang paham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum balik yang mati. Anaknya semua hidup, nggak ada yang mati. Kalau secara bahasa raqub itu orang nggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, nggak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati, anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga, ditungguin tuh. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra putrinya di pintu surga, kita nggak ada yang nungguin di surga, nggak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqub. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah." Bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gula. Kita ini kalau memandang orang yang pemberani adalah tuh jagoan, nggak pernah kalah bertarung, nggak pernah kalah gula, dan itu pandangan masyarakat. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan nih pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jagoan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakin asyadid, tapi orang yang kuat itu yang disebut jagoan, yang disebut jawara, mungkin kalau bahasa Madiunnya ini warok. Iya. Oh, itu rokok. Nah, orang yang masya Allah, tapi orang yang masya Allah, yang kuat, yang perkasa adalah orang alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah. Ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Ini kata Rasulullah SAW, orang yang jagoan. Betul jemaah.
Kalau lawannya dari luar ditembak selesai. Bagi kita sekarang di tempatnya polisi, mereka ada orang-orang tembak selesai, lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri mau ditembak, mati kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurus ya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang Masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat, orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid. Padahal badannya Masya Allah, dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali, kuat. Tapi gak bisa ke masjid. Datang tuh orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid. Masya Allah, ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah SWT. Arbaq fil ibadah wal azkar. Dia suka berzikir. Ingat jamaah, ciri ahlus sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang, tapi ilmunya banyak. InsyaAllah saat anak hafalan hadisnya banyak, hafalan Qurannya banyak, tapi zikirnya sedikit. Masya Allah, zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan wadhkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian, maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyat talaban laha wa muhafadzatan 'alaiha wa nahwi dzalik. Dia bisa terus continue beribadah, itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir sampai ke Madyan. Walamma wara'a ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun. Ketika sampai ke Madyan, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tazudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada 2 orang wanita yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya, tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia harus bekerja. Ini anaknya 2 wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada 2 wanita ini, ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua, kalian cuma berdua perempuan di sini, ngapain di sini? Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Kata 2 wanita ini, kita ini nggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua, pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna shaykhun kabir. 2 wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternak? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, nggak punya anak laki, maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum dulunya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat 5-10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian.
Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir, ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Qibti, orang Egypt, orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya mati. Iya, Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, Masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah, dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin tuh wanita-wanita yang lemah. Nggak usah. Biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantu. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat gimana? Modus kenapa? Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Alastihya, sambil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Maka yang antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allah. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar, beli daging ayam. Perempuan yang jual. Mbak, sampean ini kok ditutup-tutupi kok ini, Pak? Kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak. Nah, saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka dilihatin orang semua, kata dia. Langsung diam itu ibu-ibu yang jualan. Masya Allah ya. Ini perempuan Alastihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khair. Terkadang kita naik mobil mogok, minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan aja gitu. Nggak ada syukron, nggak ada, ya paling nggak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi nggak ada yang bantuin orang. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang, bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepadamu. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta minal qaumidh dhalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para mufassirin mengatakan karena malunya dia nggak kepingin ngomong wahai ayahku kawinkan aku dengan dia. Tidak, itu rasa malu perempuan zaman dulu ya Mak, Masya Allah. Kalau sekarang cari lelaki perempuan ini, istajiro, jadikan dia pegawaimu. Apa kata
kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin, orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan gitu kan. Boleh nggak apa-apa, kita milih menantu jamaah, tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat nggak amanah bahaya, korupsi. Kuat nggak amanah, korupsi jadi. Amanah nggak kuat, dizolimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizolimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanah? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini meriwayatkan dari Israiliyat bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat nggak baik yang seperti itu, karena perempuannya kalau di depan kita jalan di belakangnya, jamaah, subhanallah, lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau jangan usah di depan. Di depanku kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri, dikatakan dengan melempar batu belok kiri gitu. Dia nggak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat dari wanita. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter, langsung paham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai, tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Dengan mahar, subhanallah jemaah, maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min indi. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta, 2 juta, itu murah aja mah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duitnya dikumpulkan? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu. Dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun menuju kematian, kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan di keimanan, kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah, namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad SAW ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul SAW, beliau mengatakan, laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fa sabar.
Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya, lebih dahsyat daripada aku. Dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun gembala kambing. Semua Nabi itu gembala kambing, agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah, ya, kadangkala emosinya nggak terkandi, itu gembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah, bilang, mas, mulai besok mas habis asar gembala kambing. Belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, benar menjama, melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri, menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakiti. Bayangkan mereka ngomong bahwasanya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki nggak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam nggak boleh. La yanzurur rajulu ila auratir rajul, itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kesian. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, nggak tahu yang di sini, di Bondowoso, di Jember itu tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul, gimana? Telanjang semuanya. Saya lihat, ya Allah, kata dia. Kita berkunjung, kok kayak gini, kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dalam Islam la yanzurur rajul ila auratir rajul. Enggak boleh. Seorang lelaki melihat aurat lelaki itu dalam Islam enggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh. Nabi Musa karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Oh, Nabi Musa tidak mau mandi sama kita karena ada penyakit kayak model hernia gitu. Kata mereka, dia takut kelihatan kemaluannya sama kita. Masya Allah, itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun, ya ngomongnya seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaum. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah. Lagi mandi batunya kabur. Nah, sahih, hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya, dipukul itu batu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Kata Rasul sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Thawbi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh, ternyata nggak apa-apa Nabi Musa. Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi, apa kata mereka? Ente jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah, Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke, sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Disuruh masuk Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi ke orang-orang,
kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan. Tapi begitulah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Baik, jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Talut, di surat Al-Baqarah ayat 247, ketika Banu Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah menjadikan buat kalian Talut sebagai raja. Raja kalian Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak punya harta. Si Talut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya. Talut ini dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastah, keluasan fil ilm, dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jisim, dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu, wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya, kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor, padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, subhanallah. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya, tapi fisiknya beliau masya Allah ya. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Nggak pernah olahraga. Maka wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita kalau mau jadi raja, menjadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul. Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan bahaya, jadi korban rakyatnya. Presidennya opname, 2 hari opname. Ngurus rakyat lagi, opname lagi. Pergi ke sana ke sini, sakit, opname lagi. Gimana ngurusin? Makanya pantas seorang jadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden? Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, jaga kekuatannya, dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik, dan kekuatan di harta juga dituntut. Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa nggak berangkat haji? Nggak bisa. Bisa nggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Nggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya, tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu nggak bisa berhenti dia. Terus dia lari. Padahal inti berhenti.
Nggak bisa, karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia, jemaah. Maka sekali lagi, dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu, ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza fi sabilillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajahnya. Beliau lalu mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Karena apa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk, Nabi nggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya yang nggak punya bekal nggak usah ikut, nggak boleh ikut. Datang sahabat-sahabat, dia mengatakan, ya Rasulullah kita mau berangkat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ajidu ma'ahmilukum alaih. Aku nggak bisa bawa kalian. Nggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah nggak boleh ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis meneteskan air mata karena nggak bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan, tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil madinati rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah itu ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewati, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah nggak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah, dan mereka di Madinah. Habasahumul udhur. Mereka nggak bisa berangkat karena udhur. Tapi ingat, kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya, insya Allah bermanfaat buat umat daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, Ustaz, anak kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz. Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga ilmu. Yang keempat harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'ad, ketika terjadi pembaiatan, nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq, menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayyi' laka." Abu Bakar, kasih tanganmu, aku akan baiat, kita baiat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tangan, kita berbaiat kepadamu." Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afdal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok Masya Allah jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya jemaah, kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar. Kalau Umar itu lewat jalan jamaah, lewat di gang gitu ya. Terus ada setan, Umar nggak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jamaah. Subhanallah, itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum kalau sosok yang kuat jamaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku. Tapi Umar mengatakan, Abu Bakar kau lebih mulia dari aku. Faqala lahu Umar, anta afdal minni. Umar mengatakan, kau lebih mulia dari aku. Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, Umar kau itu lebih kuat daripada aku. Akhirnya Umar mengatakan ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? Fa inna quwwati laka ma'a fadlika. Wahai Abu Bakar, kekuatanku untuk Abu Bakar bersama kemuliaanmu. Kau yang jadi khalifah, kekuatanku akan bersama. Subhanallah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk nembak ya. Untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel jemaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya nggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cinanya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita dimata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya ya. Tapi tetap senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata. Punya. Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang. Masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat dengan belinya senjata-senjata perang itu memang penting. Karena kita harus mempersiapkan turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah, orang akan takut, musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput bawa senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Enggak, Ustaz, tak nembak apa-apa, Ustaz. Cuma buat nakut-nakuti. Iya. Itu tembak angin itu kata dia, Ustaz. Kalau kita punya senapan angin ini, Ustaz, itu anak-anak gak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebun ini punya senapan. Senapan angin. Gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu? Maling gak berani, Ustaz. Betul, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan. Preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, enggak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat preman. Ini nih kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya.
dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya, ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah, dia orangnya Masya Allah, orangnya agamis. Kata Syekh, ana suruh dia bertanya, Syekh, ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariyah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ke tentara? Kata Syekh, itu masuk ke tentara. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara yang nanti kalau bisa membuat penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga, untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Latihan nembak. Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin, masuk ke perbakin di sana. Orang belajar di sana. Rasulullah SAW mengatakan, ala innal quwwatar rami. Kekuatan itu adalah dipanah, dulunya dipanah, karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum, bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita. Dan ada wacana di negeri ini, semoga bisa dijalankan nanti, wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar Bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti tentang wacana wajib militer. Karena perlu orang-orang ini kuat semua. Olahraga, berenang, bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasulullah SAW juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda, ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis ya mak. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang nggak goyang, takut lemaknya habis. Kalau bisa, kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah gak usah pakai tangan, udah pakai tombol. Jadi diam aja, keluar sendiri. Jadi nggak ada yang sehat ya mas. Kayak yang sehat itu cuma ininya, tombol sini. Allah Akbar. La subhanallah. Usahakan kita ini. Jadi berolahraga seorang mukmin itu karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ke masjid jalan kaki. Rasul SAW kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak tolah-toleh jemaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, lihat sini. Enggak nyampe-nyampe. Dan sebenarnya masih banyak yang harus dikaji dalam masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah, kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanan, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran Khawarij, ya, pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan olahraga, ya nah, kita harus olahraga. Mau ada Syiah nggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya untuk menghadapi fisik kita, iman. Pertama akidah, tadi keimanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu, dengan kita harus sering mengaji.
yang sibuk bekerja tetap harus mengkhususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha. Ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama. Karena kalau kita nggak tahu, nggak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum janjilah sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau aku punya rezeki 10 M, insyaallah 9 miliar anak akan sedekahkan. Berani ngomong gitu. Kita ngomong sekarang, ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah. Kalau dapat eman-eman juga. Kita harus siap. Jamaah bener. Kita ini nggak punya. Mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih. Alhamdulillah. Iya. Ya, ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanahu bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung negeri, mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana? Kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara, insyaallah. Kemudian yang keempat, kekuatan apa? Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga, ya. Dengan kita berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan nggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia, ini kolesterolnya berapa, ini gulanya berapa, mulai mikir dia. Nah, karena dia tidak menjaga fisiknya selama ini, dijaga fisiknya, insya Allah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah, dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri anak sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin nggak ada tanya jawab sekarang ya, nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.